Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haditu billahi rabbah bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita diberi kesempatan dapat melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita setiap harinya. Tak lupa selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslim. Jumpa kembali dengan saya Ibu Nur Laila. Hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya pendidikan karakter bagi anak usia dini. Apa itu pendidikan karakter? Menurut Ibu Megawati PhD mengatakan kata karakter itu berasal dari bahasa Yunani, karation, artinya mengukir. Terbentuknya sebuah pola. Dalam bahasa Arab istilah karakter itu mirip dengan akhlak. Akar kata khuluq yaitu tabiat atau kebiasaan yang melakukan hal yang baik. Menurut Al-Ghazali menggambarkan bahwa akhlak itu tingkah laku seseorang berasal dari hati yang baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan yang baik sehingga sifat anak terukir sejak kecil. Karena mempunyai akhlak yang mulia tidak secara otomatis dimiliki oleh manusia. Begitu dilahirkan, membutuh proses yang panjang melalui pengasuhan dan pendidikan. Itulah proses pengukiran, ya. Pepatah mengatakan bahwa mengajar anak ibarat menulis di atas batu yang terus berbekas sampai usia tua. Sedangkan mengajar orang dewasa ibarat menulis di atas air yang cepat sirna dan tidak berbekas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Nah, bagaimana kita menata sebuah hati yang masih lemah, tak berdaya, yang masih rentan akan segala pengaruh yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Boleh dikatakan juga yang paling terdekat adalah keluarga. Tempat pengasuhan, pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga, ibu dan ayah. Jika masih ada kedua-keduanya, namun masih banyak anak-anak yang tidak memiliki mereka keduanya, yang harus diasuh oleh saudara yang terdekat ataupun dititip ke panti asuhan dari segala macam cara pengasuhan yang berbeda. Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Rasulullah sudah mengatakan betapa pentingnya memperbaiki akhlak bagi anak dan bagaimana cara kita menerapkannya. Orang-orang bijak mengatakan bahwa faktor moral itu adalah utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera.
Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh para orang tua dan pendidik, ini terutama pendidik yang di taman kanak-kanak ya, adalah melestarikan, mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak kita sesuai dengan kurikulum 2013. Sudah dicantumkan nilai-nilai moral yang ada di sana. Nah, nilai-nilai moral yang ditanamkan akan membantu karakter akhlak mulia yang merupakan fondasi penting terbentuknya masyarakat yang beradab. Anak-anak usia dini harus dikenalkan dengan konsep benar atau salah, seperti surga dan neraka. Menurut agama, anak-anak harus dituntun menurut agama dengan menumbuhkan cinta kebenaran, misalnya rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama teman, ingin menolong, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Ada nilai-nilai moral. Siapa saja yang hatinya dipenuhi rasa kasih sayang pasti tidak akan melukai siapapun, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak membahayakan siapapun itu atau orang lain, menghormati siapa saja, dan mau memaafkan sebisanya. Ada nilai kejujuran yang dijunjung tinggi. Anak-anak yang kecil yang tidak berdaya yang dititipkan Allah kepada kita, lalu kita harus membiasakannya untuk tidak menipu orang lain, setidaknya tidak menipu orang terdekat, keluarga, tidak mengambil hak orang lain, atau jika dia dewasa kelak jadi pemimpin yang adil, tidak korupsi, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi setiap menjalankan kewajibannya. Orang yang jujur dapat dipercaya, amanah, dan akan memiliki integritas, memperlakukan orang lain dengan hormat, bertanggung jawab, adil, kasih sayang sesama untuk mendapatkan kesuksesan. Mendidik anak usia dini berkarakter ada 9 pilar yang dicetuskan oleh IHF, Indonesia Heritage Foundation. Telah diuji coba tahun 2001 sampai sekarang untuk prasekolah. Nilai karakter itu yang perlu ditanamkan ada 9 pilar itu. Mungkin di sini saya tidak membahasnya, karena sudah banyak di sekolah-sekolah itu sudah di taman kanak-kanak sudah banyak yang melakukan, yang menerapkan, yang sudah membiasakan, sudah banyak di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, mungkin ya, di Aceh umumnya sudah. Ke-9 pilar ini sudah dikembangkan dan sudah berjalan dengan baik. Namun masih perlu penambahan wawasan bagi guru muda, terutama guru yang baru. Nah, ini sangat berperan ada kepala sekolahnya untuk selalu melakukan supervisi agar mereka terbimbing dan baik dan akan tercukupi ya wawasan guru tersebut. Karena banyak di taman kanak-kanak ini banyak guru-guru yang baru masuk yang belum terjamah dengan wawasan pendidikan karakter. Dalam hal ini peran kepala sekolah harus bekerja keras untuk dan guru tua ya, guru yang sudah dapat membina temannya. Dalam hal ini saya sudah katakan tadi tidak membahas tentang pilar, saya hanya ingin menyampaikan sedikit pentingnya pendidikan karakter bagi anak.
usia dini dengan harapan ada perubahan peradaban 20 tahun ke depan. Akan terasa nantinya tidak ada lagi kekerasan di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Tidak ada tawuran antar siswa dan tidak ada tawuran antar desa. Itu lebih parah lagi karena di situ orang-orang yang harus digugu dan ditiru juga melakukan yang tidak diinginkan. Dan kita bisa lihat sendiri di televisi. Perlu dibentengi diri. Dalam hal ini kita sebagai orang dewasa itu perlu kesabaran. Perlu membentengi diri dengan sikap sabar. Mungkin saja hal-hal kecil tidak diperbesarkan dan tidak dapat dipengaruhi oleh bisikan setan. Di sini ada pengaruhnya. Ada surga dan neraka, itulah dia. Ada. Mengapa saya katakan begitu? Ketika kita marah, kita melihat apa yang terasa dan kita ingin melontarkan banyak perkataan-perkataan yang menyakitkan. Sebenarnya itu kan boleh kita tidak mengeluarkan. Makanya ketika kita marah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk diam. Karena perkataan yang sudah kita keluarkan itu sudah bukan milik kita lagi, sudah milik orang lain. Dan tidak mungkin akan kita tarik lagi. Nah, sangat perlu berhati-hati dalam hal ini ya. Dalam hal ini juga kita perlu memahami, merasakan dan mengerjakan nilai-nilai kebaikan untuk menanamkan moral kepada anak-anak yang masih kecil. Bagaimana kita menanamkan sikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, disiplin, kerja keras, hemat, saling menyayangi sesama. Nah, bagaimana kita menanamkan sikap jujur terhadap anak-anak yang masih kecil, yang masih balita? Menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, itu terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita sudah menanamkan pendidikan agama, kita sudah mengenalkan cara yang paling baik untuk menahan diri supaya kita dapat bersikap jujur dan memberi pemahaman bahwa kita harus melakukan sesuatu, ada yang awasi, ada yang mencatat kebaikan-kebaikan kita, ada mencatat juga amalan-amalan keburukan kita. Nah, sini perlu kita tanamkan kepada anak yang masih usia dini, agar dia tahu bahwa dia tidak perlu takut kepada orang tua, tapi takutlah kepada Allah. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi anak, berikan pemahaman pada mereka bahwa kapanpun dimanapun mereka berbohong, ada Tuhan yang Maha melihat dan akan selalu mencatat semua perbuatan kita, perbuatan siapa saja, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Pemahaman seperti ini terbukti sangat efektif untuk mengajarkan kepada anak agar selalu berkata jujur. Karena orang tua harus menanamkan kepada anak bahwa manusia hanya harus tunduk pada nilai-nilai moral yang tinggi dan percaya bahwa ada tujuan hakiki yang harus kita capai di luar kehidupan duniawi, yaitu ukhrawi, dan nanti harus dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kita memberikan masukan-masukan, contoh-contoh yang konkret
yang masuk akal, karena anak-anak yang masih balita, masih usia muda, masih usia dini itu belum paham yang konkret, ya yang abstrak. Dia harus yang paham hanya yang konkret. Ya salah, maaf. Bagaimana kita memberi pemahaman mengenai pentingnya sikap jujur? Nah, tadi kita menanamkan sikap agama. Yang selanjutnya kita mengajarkan kejujuran. Maka orang tua dan para guru tentu harus konsisten dan selalu berkata yang diperlukan, dan selalu berkata dan berperilaku mencerminkan kejujuran. Ini perlu karena kita ini orang dewasa, ada teladan bagi mereka yang diteladani, baik itu guru maupun orang tua. Jika anak bertanya, misalnya anak bertanya mengenai sesuatu hal yang kita sendiri tidak mengerti, sebaiknya kita mengatakan jujur, bahwa ibu guru atau orang tua itu sendiri, mama atau papa belum paham, belum tahu jawabannya. Ya, nanti akan belajar dan akan memberitahukan kamu ya. Jadi kita harus memang benar-benar, kalau kita belum mengetahui apa yang ingin kita katakan kepada anak untuk memperoleh jawaban yang benar, kita harus bersikap jujur mengatakan bahwa kita belum dapat memberi jawaban yang benar, karena harus mencari ilmu dulu agar menjawab yang benar. Ajarkan kejujuran anak melalui kisah-kisah orang lain, kisah-kisah tentang sahabat Nabi, tentang kisah Rasul, kisah-kisah alim ulama, contoh-contoh yang memang kisah-kisah ini yang mendukung bahwa pentingnya sikap kejujuran, atau kisah-kisah yang terjadi di dalam masyarakat. Anda juga perlu mengajarkan dongeng sebelum tidur. Sebelum anak tidur boleh dikisahkan, tapi dongeng-dongeng yang tidak berbohong, tidak suka berbohong. Bagaimana kisah-kisah akibat suka berbohong itu, apa yang terjadi, dan bagaimana kejujuran dapat membawa kebaikan bagi anak. Karena jujur itu indah, katakan bahwa jujur itu indah dan membawa berkah. Bagaimana kejujuran membawa kebaikan? Dengan begitu si kecil perlahan bisa paham bahwa pentingnya kejujuran. Dengan cara itulah, dengan cara yang menyenangkan. Jika ada anak yang berbohong, usahakan jangan langsung memberi hukuman. Jika ketahuan berbohong, sebaiknya jangan langsung memarahi atau membentak, menghukum. Hati-hati dengan bentakan, karena 1 kali bentakan 1 miliar jaringan otaknya lemah dan akan putus dan tidak akan tumbuh lagi. Kita dalam memberikan arahan bahwa dengan cara yang lemah lembut pada anak, sehingga kita bisa mengajak dia untuk mengajak bercerita secara terbuka dan mengakui kejujurannya. Hindari intonasi yang membentak, menuduh. Itu jangan menuduh, tapi koreksi bahwa apa yang dilakukan anak sebenarnya. Kita tidak menuduh. Dorong anak untuk mencari temannya yang bersikap jujur, yang jujur,
Jadi tidak berteman dengan anak-anak yang suka berbohong, yang kurang arahan dari orang tuanya. Jadi karena perilaku teman itu akan membawa anak menjadi sikap tidak jujur. Berikan pemahaman bahwa anak jujur itu nikmat. Karena sekali dia bercakap bohong, besok lusa juga akan terbentuk kebohongan baru. Jadi harus memang benar-benar anak ini kita tidak membiarkan dia berbohong. Dan orang yang jujur itu hidupnya nikmat. Coba bayangkan negeri yang jujur, yang amanah, tentu masyarakatnya makmur. Begitulah. Tapi itu kan untuk pemahaman kita. Untuk anak yang kecil dapat kita katakan, coba kawanmu tidak berbohong, kamu akan senang dan bahagia. Nah, kita menanamkan ini kepada anak yang usia dini ibarat kita menanamkan sebuah pohon, sebatang pohon. Kalau kita menanam pohon, pohonnya akan tumbuh dan kita akan menuai semua hasilnya. Namun kalau kita menanam rumput pula akan kita tuai nantinya. Semua kebaikan yang kita lakukan di masa kecil itulah menjadi kenangan indah bagi mereka. Dan bagaimana kita menanamkan kenangan indah kepada anak-anak, ajaklah mereka untuk bermain bersama. Ajaklah mereka untuk selalu menjadi teman. Kalau anak yang menjadi teman, tentu dia tidak sungkan-sungkan mengatakan kalau ada sesuatu yang membuat meresahkan hatinya, yang membuat kalau misalnya seperti ini, mama aku tadi sedih. Ketika pulang sekolah, anak balita sudah dapat menyampaikan, kenapa sayang kok kamu bisa sedih? Tadi temanku tidak memberikan ini. Tadi temanku mencubit aku. Tadi temanku ini ada segala sesuatu akan disampaikan. Nah, kita akan disikapi dengan rasa kita memberi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Oh, mungkin temanmu itu sedang kesel, atau temanmu sedang lupa, atau sedang kenapa bisa bersikap segitu. Biasanya dia baik kan. Jadi kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang membuat anak kita tidak merasa teman dia itu jahat, teman itu baik sekali ya. Dia merasakan teman-temannya itu baik. Jadi dalam menanamkan sikap-sikap ini perlu sekali kita memahami tidak menjelek-jelekkan orang lain. Karena ini kan fondasi yang kita tanamkan supaya kebiasaan-kebiasaan itu dia tidak menjelek-jelekkan orang lain. Ketika dia dewasa, tadi orang ini dia merasa dia seolah-olah kebenaran ada pada dia. Kita tidak merasa dia benar dan tidak pula disalahkan, karena kita harus menengah jadi hakim yang adil di dalam mendidik anak. Kita selalu akan mengatakan bahwa ini adalah suatu mungkin kesilapan atau perilaku yang dilakukan oleh teman itu bukan disengaja atau tidak sengaja atau apa. Besok ya kita tanyakan atau bagaimana. Besok kita usahakan kalau bisa kita saling memberi, saling memaafkan mereka. Jadi sebisanya dia dapat memaafkan teman yang lain. Nah, itu mungkin ini saja dulu, dan nanti kita akan lanjutkan dalam episode selanjutnya. Saya mohon teman-teman yang sudah mendengarkan untuk dapat memberi masukan-masukan, komentar yang dalam hal ini, komentar yang membangun agar channel ini dapat membangun ya. Dan jangan lupa di like, subscribe ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah
menonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.